Mau bilang ini istilahnya kita udah ke fase memang entrepreneur profesional enggak ya? Tapi kita memang harapannya namanya kita di dalam dunia lapangan, di dunia kerjanya di lapangan, menurut gue ini bisa jadi tantangan nih. Dalam hal konten, buka-buka apa namanya, bikin podcast. Ya gue sepakat tadi lu bilang tujuannya untuk kita sharing, Oke. sharing baik itu knowledge tentang apapun lah, baik itu tentang updatean informasi dunia hari ini. Di kampus gue jualan apa namanya soto gue apa bobo soto gitu. Fokus dulu dengan jalanin yang ada sampai benar-benar lu udah ketemu rule-nya di freedom financial ataupun bahasanya memang sudah scale up usaha lu, boleh lu Ya, beralih. gue stay di gue balik kanan, lu masih stay. Itu gue balik kanan itu di jalan gue nangis, Pak. Demi Allah gue nangis. Berduaan. Gue sendiri tengah malam gue nangis bawa mobil itu. Anjing kata gue, gini amat gue nyari duit ya kata gue. Sampai Ya karena mungkin faktor udah beberapa kali ya ngalamin hal kayak gitu ya santai ditanggepinnya. ya Ya walaupun ada rasa lah, namanya dalam hal bisnis itu kan pasti akan ada rise ya. tuh. Ya, pasti nanti banyak yang bertanya kayak gini. Kok namanya mirip-mirip kayak acara di TV ya? Ya memang iya. Gimana? Siap? Lapor Pak Ilmu. Gas. 10 tahun. Ya kurang lebih 10 tahun lah. Apa ya? 10 tahun gua kenal sama lu 2015. Ya, 2015. Lah, yang lu pertama kali datang itu Gua tahu lu itu dari kawan gua. Kawan gua itu inisialnya? ya, inisialnya adalah kawan kakak tingkat gua lah, bisa dikatakan kakak tingkat gua lah. Itu kelar dari kampus dia langsung kerja di tempat lu, cuman gua nggak tahu nama ininya apa. Ya lah 2015 kan beliau ikut sama lu. Kalau 2015 mah enggak Geder. Beliau itu, oh iya 2015 gue udah dipindah di depan. Iya, depan Kodim. Depan Kodim. Depan Kodim itu ya itulah gua kenal, dia sering ke kampus bawa mobil, zamannya Innova masih barong. Ya kan, Innova masih barong tuh. Gua kata gua kok orang nih kerja baru bentar kok udah sukses, bawanya Innova gonta-ganti terus kan. Lu kira TPPU itu? Tadinya mau kafe, terus kalau kafe sekarang ini kan lagi atensi juga. Ya, gue coba nyari tahu lah, nyari tahu gawe di mana dia ini kan, di mana. Nah itulah gue tahu nama lu, Mas Rifki. Oh ternyata di apa namanya, di transportasi, di rental. Itu lu udah lulus? Nah selang 2 tahun dari situ 2017 gue coba main tuh sama kawan gue juga, satu kampus juga, coba main rental. Referensinya dari lu, kiblatnya lu lah, 2017. Iya. Lah yang kita ke Linggau tahun berapa? Kita ke Linggau 2019. Enggak lah, 19. Karena gue baru ngambil Avanza. 2018 gue ngambil Avanza. Avanza itu yang kena masalah di Lubuk Linggau. 2019? Iya, 19. Nggak lama dari situ kita gabung organisasi. Gue baru gabung organisasi. Nggak relate, karena seingat gue kalau 2019 itu organisasi itu baru hidup. Itu udah COVID, Pak. Kayaknya sebelum COVID. Sebelum COVID itu 2020 loh. 19. Gue ini ngalamin 2020 Maret COVID. Karena seingat gue kalau yang di Linggau itu long story lu sebenarnya. Iya. Dari awal lu mulai itu cerita bisa dibilang anjing. Tapi gue sempat disetuduh juga sama almarhum bokap lu. Oh iya, sama bokap ya.
Bokap gue tuh tipikalnya nggak percayaan sama anak. Jadi balance lah. Aman ya hidup ya? Aman. Itu tuh cerita lucunya kalau nggak salah kan bokap tempat lu ya? Tempat gua. Bokap siang-siang ke tempat lu. Karena mobil gua posisi lu cabut tuh. Lama lah. Lu cabut berapa bulan gitu jalan. Cuman gak ada pergerakan mobil itu. Iya tuh si bangsat tuh. Ya, indikasi udah mulai ada tuh bau-bau kecium. Cuman gue masih coba trust ke bokap lah. Gue trigger ke bokap bahwa aman gitu gua. Trust itu bokap lu sebenarnya lu menjabarkan itu ke bokap lu sama aja. Gue juga trust ke konsumen gue yang pada saat itu. Iya. Bahkan gue sempet apa ya bahasanya mengegokan diri. Kayaknya mobil lu bermasalah nih. After dari situ nggak jelas. Kayaknya lu belum balik. Kita berangkat malam itu juga. Itu kan siang bokap kesana. Sore pak. Sore. Besoknya siang gue ke tempat lu. Nanyain kan kayak mana ini mas. Aman katanya. Lu main rental udah pernah kena gade belum? Amit mas jangan sampai. Namanya rental itu pasti kena gade. Kata gue kan. Amit jauh-jauh lah kata gue kan. Aman enggak kena gade. Dah tuh. Ya kan? Lu nge-treat gua lah biar trust kan, di-treat. Dah balik tuh gua. Balik sampai rumah. Terus habis maghrib telepon dari lu. Kayaknya kita berangkat deh. Kalau di posisi gue pada saat itu sebenarnya ya karena mungkin faktor udah beberapa kali ya ngalamin hal kayak gitu ya santai ditanggepinnya. Ya walaupun ada rasa lah, namanya dalam hal bisnis itu kan pasti akan ada rise ya. Ya dari situ gue mulai mempelajarinya bahwa sekelas permasalahan mobil gue bermasalah digadaikan itu kan untuk kelas lo kan udah nyikapinnya udah tenang toh. Iya. Sedangkan di gua ya namanya first time kena masalah kayak gitu. Jadi kredit banget lah di guanya. Mungkin pertama kali juga lo ke Linggau. Wih, first time gua. Dan lu itu kalau lu tahu kelar kita dari Lubuk Linggau. Lu masih stay di Lubuk Linggau. Stay gua balik kanan. 2 hari 3 hari itu. Gua balik kanan tuh sama kawan gua, ya kan, berdua. Nah kan 2 unit ya. Ya, gue balik kanan, lo masih stay. Itu gue balik kanan itu di jalan gue nangis pak. Demi Allah gue nangis. Berduaan. Gue sendiri tengah malam gue nangis bawa mobil itu. Anjing kata gue, gini amat gue nyari duit ya kata gue. Sampai sekredit ini masalah ini. Dan alhamdulillahnya, gue langsung dapet telepon. Dapet telepon panggilan kerja. Karena gue kan sambil ngeplay kerjaan kan. Berarti belum pede ya? Belum pede di dunia rental lah. Sambil ngeplay, pas di jalan tuh gue ditelepon bahwa untuk tes wawancara. Jadi pagi itu langsung lo? Langsung gue. Iya alhamdulillah kita tuh balik itu gue di jalan tuh telepon gue langsung wawancara terima hari itu juga. Sia-sia berarti pas kita ngobrol di Linggau untuk ngasih rujukan otak lu itu berarti lu belum nyampe untuk menjadi gua pemikiran gua karena gua mikirnya angsuran cuma 3,5 juta. Kalau gua kerja di corporate masih bisa gua bantu nih ya kan. Di rental paling gua cari yang aman-aman aja. Kan ketutup kan? Ya. Logikanya ketutup tuh. Gua terima. Ya udah gua masuk di situ. Gak lama kok duitnya nggak seenak rental. Seenak rental udah gue putusin udah gue di rental aja ya tetap kiblat gue ya ke lu itulah karena nggak ada lagi acuannya tuh. Seru ya sebenarnya kalau untuk bahas rental itu mungkin di episode selanjutnya lah ya. Iya nanti kita ajak. Cuman yang gue mau tanya first time ya bukan first time juga sih, tolak ukur lu nilai gue kayak mana pada saat itu? Rugi gue sebenarnya. Menurut lu satu frekuensi nih apa enggak nih? Jangan ruginya dulu gitu. Yang ada enaknya dulu nih. Berkawan itu kan yang penting kan sama-sama trust, sama-sama comfort dan sama-sama bisa untuk saling
apa bahasanya, memahami lah satu sama lain. Ya buktinya kita sampai ke jenjang ini berdiri, bahkan ini kita first time juga untuk ngelakuin ini, ya berarti gua rasa hubungan ini langgeng. Iya. Dalam artian ya kita udah ke fase istilahnya bisa ngebangun ini, berarti 10 tahun yang lu bilang perjalanan itu nggak hanya tentang masalah bisnis ataupun tentang masalah hal-hal lain lah. Ya walaupun nggak kita munafik ya, dalam perjalanannya pasti akan ada batu kerikil ya. Tapi ya namanya itu tadi, berkawan itu harus bisa saling memahamin. Ya buktinya kita kejadian di hari ini. Sekarang gua tanya balik nih, apa nih yang lagi kita lakuin sekarang? Ini sebenarnya kan garapan kita udah mau setahun ya. Sama sih kayak yang lagi kita project, yang lagi kita jalanin, Iya kan? tentang ngebangun Iyalah. suatu organisasi. Perkumpulan lah. Perkumpulan, ini juga pun sama sebenarnya. Iya, kurang lebih hampir setahun lah sebenarnya ada bahasan kayak gini lah. Setahun. Karena gue nyikapnya gini loh. Di satu sisi kan emang kerjaan kita kan kalau siang tuh pasti gabut. Gabut. Dan di sisi lainnya juga kok gue ngerasanya enak nih. Kayak buka konten, buka-buka apa namanya, bikin podcast gitu. Karena gue jujur, gue tuh sering nonton podcast. Sering gue kiblat gue Gofar Hilman, Green Boys. Kiblat gue situ, gue lihat kok asik nih. Nah di lain waktu gue juga punya waktu yang panjang gitu loh. Kita kan PNS. Iya kan, pagi nunggu sore. Ya kan. Tuh, kayaknya gue garap deh. Cuma nama siapa ya kata gue yang enak ya kata gue. Kayaknya gue coba koordinasi sama bahasanya kayak sharing aja. Mungkin lebih tepatnya sharing atau diskusi ya. Tapi meledak loh itu Pak, podcast pertama itu. Yang 2025 itu. 1000 loh. Itu kan sebenarnya bukan podcast. Baru trial doang. Trial iseng, dari keisengan ya jadi barang itu. Ya. Makanya jadilah sekarang. Terus apa kita konsepin mateng jadi kayak gini. Cuman kita masih butuh konsep yang lebih matang lagi sih, mau arahnya kita mau kemana. Kita kan bukan podcaster Pak. Ya emang bukan, kita cuma sharing aja. Kita bukan, nggak punya privilege nih, makanya ini tantangan juga nih. Kalau menurut gue ini tantangan juga, karena kalau gue melihatnya dari sisi gue ya, kalau dari sisi gue melihat ini bisa jadi peluang. Kembali lagi ke topik tadi di awal, ya gue nggak mau bilang ini istilahnya kita udah ke fase memang entrepreneur profesional, enggak ya. Tapi kita memang harapannya namanya kita di dalam dunia lapangan, di dunia kerjanya di lapangan, menurut gue ini bisa jadi tantangan nih. Dalam hal lain, gue melihat peluang. Ya mudah-mudahan ini berjalan dengan mulus dan benar-benar kita benar-benar seriusin, dan mudah-mudahan bisa ada jalannya. Karena untuk sampai di malam ini atau di hari ini, gua rasa ini kita udah cukup mateng lah untuk kita pikirin hal-hal ke depannya. Iya. Gitu juga dalam dunia bisnis kita yang kita jalanin pun, kita nggak mungkin bergerak kalau nggak ada istilahnya ada planning ataupun timeline-nya. Ya begitu juga ini. Ya mudah-mudahan teman-teman semua mendukung ya. Istilahnya ngedukung ataupun support, baik itu dari like, dari subscriber, ataupun dari view-nya, untuk dapat ngedukung channel ini. Karena ya, apa tuh kedepannya kita? Bahas tentang diskusi apa nih? Kalau kedepannya, kalau gue pribadi ya, gue pribadi tuh ngarahnya ke hobi sih. Ya gue sepakat tadi lu bilang, tujuannya untuk kita sharing. Sharing baik itu knowledge tentang apapun lah. Baik itu tentang updatean informasi dunia hari ini, tentang hobi gua, dan kebetulan kan hobi gua emang di otomotif kan. Ya jadinya nanti bakal mengalir luas lah, ngalirnya luas untuk kita sharing dengan materi apapun. Kalau gua lebih sepakatnya tadi yang lu bilang untuk kita fokus untuk sharing. Tuh. Jadi lebih dapet nih, knowledge-nya lebih dapet gitu. Ya enggak cuma otomotif ya.
Iya, emang nggak cuma otomotif yang gue bilang tadi. Pasti banyak kejutan lah. Iya banyak lah, ya itu tadi. Pokoknya apa yang terjadi di dunia hari inilah, iya kan? MBG, Mas Bahlil. Gue nggak mau. Serem bahas gitu. Nantilah ada. Tapi kepala BGR udah ganti. Ya, Pak Sudaryono. Thank you, Pak. Sudah mecatin berapa dapur tuh. Tapi bukannya lu pernah sharing sama gue juga kan? Ada planning. Planning mau buat dapur ya. Iya. Dapur ini cuman dapur catering. Aduh. Tapi ada yang kawan gue juga terjun juga ke dunia itu. Nggak apa-apa sih sebut merek. Iya kan? Renaldi. Dia sukses dia. Harusnya lo ngajak-ngajak gitu orang lah. Iya. Minimal. Tapi ruwet kayaknya. Jangan lah, kalau sekarang udah enggak. Ruwet kayaknya. Kayak enak sekarang kalau DP mobil aja lah. Bukan passion gua. Gua kayaknya emang bukan passion deh kalau untuk ini usaha makanan. Gue tuh ya udah pernah mulai di kampus gue jualan soto gue bawa soto gitu, kolak duren. Habis itu gue buka kafe ya ini kan buka kafe ini kan kafe yang ujungnya jadi studio, ya kan. Buka kafe rungkatnya kayaknya emang bukan passion gue, bukan fetis. Ya apa kabar gue yang udah 2 tahun jalan. Lu sempet juga lu buka kopi-kopian ya, kafe ya? Resto sebenarnya, konsepnya resto. Cuman lebih ke gue bilang warung makan juga enggak, gue bilang resto juga enggak, kafe juga enggak. Ya mungkin lebih tepatnya warung makan sih sebenarnya. Cuman ya itu tadi, ya gue nggak berbicara kalau itu nggak passion ya. Kalau dibilang nggak passion nggak kita jalanin sebenarnya. Kalau kita ngerasa jalanin itu ya berarti kita ketemu sedikit jalannya. Cuman mungkin belum sukses. Ya. Atau mungkin tertunda. Ya masih ada sisi-sisi hal negatif yang harus kita ambil kan. Jalan kiblat kita itu kan, makanya ada, kalau beberapa gue lihat dari apa sih namanya itu, kayak short itu ataupun pemuka-pemuka dari motivator, fokus aja dulu ngejalanin yang ada. Fokus dulu dengan jalanin yang ada sampai benar-benar lu udah ketemu rule-nya di freedom finansial, ataupun bahasanya memang sudah scale up usaha lu, boleh lu beralih. Tapi dia berbicaranya di saat dia udah mateng. Lu udah punya duit, anjing. Lu udah punya duit dan lu punya privilege di situ. Dari kecil bawaan lu udah Lambo. Kalau kayak gitu mah masuk kiri keluar kiri lagi. Iya, bawaan lu dari kecil udah Lambo. Jadi masuk di gua. Ya realistis lah. Ya realistis aja lah. Cuman gue sepakat sih kalau kita terjun di dunia usaha itu balik lagi ke hobi ya. Kalau gue ya, asumsi gue kalau dari gue tuh jalanin usaha itu dari hobi. Hobi lu di apa? Di situ lu terusin gitu loh. Ya, ada yang memang dari hobi, ada yang memang dari keterpaksaan. Ada yang memang, ya itu variabel lah. Variabelnya banyak lah. Kalau untuk menentukan usaha itu variabelnya banyak. Ada yang memang lu disupport, ada yang memang udah lu bawaan. Ya variabel lah, kita nggak bisa bilang itu. Tapi menurut gue yang penting kita fokus sekarang adalah gimana caranya kita mengedukasi lah kalau bisa podcast ini. Nah, mengedukasi dan kita mereaksi apa yang sedang terjadi pada dunia saat ini. Pada dunia saat ini, ataupun nanti ke depannya kita hadirkan narasumber. Pastilah. Mungkin ke depannya. Kedepannya kan pasti bakal ada terus tuh namanya narsum atau gestar-gestarnya kan yang diundang ke sini. Yang gue ngerasa pede adalah untuk sekelas lokal ya. Kita kan domisili di Lampung ya. Yang buat gue ngerasa pede kayaknya di Lampung ini belum ada nih yang terpikir. Mungkin di luar sana yang nggak gue ketahui udah ada yang menjalankan, cuman kan nggak ke-publish sampai ke gue lah ya ibaratnya. Menjalankan sampai ngebuat
ya bisa gua katakan sudah sedikitnya proper lah untuk di bidang apa nih, sharing discuss di media sosial. Bisa dibilangin ya podcast itulah. Tapi kalau lu berbicara kayak gitu, gue juga bingung karena kita juga bukan basically di sini. Ya emang bukan. Karena kita ini sebenarnya Kita ini PNS. pagi nunggu sore. Pagi nunggu sore, malam antar jemput. Gitu. Jadi kalau lu nanya siapa yang ada di Lampung ataupun apa bahasanya top chartnya ya di Lampung ataupun leadernya untuk podcast ini, kita nggak ngeriset ke sana. Kita nggak tahu juga, kita nggak ngeriset ke sana. Tapi ya mudah-mudahan nantinya podcast inilah yang bisa jadi apa? Podcast ini yang bisa jadi untuk startupnya di Lampung. Ya, amin lah ya. Amin. Doa anak yatim. Hah? Gua kan anak yatim. Lu anak yatim, gua yatim piatu. Ya mudah-mudahan dengan semua dua-dua. Mudah-mudahan kan dengan kombinasi kayak gitu kan makin dijabah gitu. Amin, amin. Seru, sebenarnya seru. Gue tuh emang masih banyak juga, gue masih banyak progres untuk di bidang ini. Masuknya bidang apa? Entertain gak sih? Edukasi entertain. Media. Masuknya udah ke media dia. Ini masuknya harusnya didukung sama Ekraf ya, ekonomi kreatif. Oh iya benar. Parafli. Atau mungkin mau diakuisisi sama Deddy Corbuzier, Om, close the door. Ya valuasinya masih rendah lah ini. Itu mah atas. Masih bisa bos. nego lah. Atas bos. Atau keluar kreasi. Tidaknya dilihat sama Mirja aja dulu. Hah? Sama Iyai aja dulu. Dilihat sama Iyai Mirja. Nanti lu ngeriak jalan. Nanti lu ngeriak jalan. Enggak, gue enggak kayak gitu. Karena gue pendukung Mirja, gue. Wah, itu. Mau ke politik ini? Skip deh. Nanti aja lah kalau itu. Iya, nanti mungkin aja. Kalau gua harapannya bisa menjadi scale up lah ini podcast lah. Ya, jadi memang benar-benar kita buat ini nggak cuma sebatas sebagai hobi aja, tapi kedepannya bisa jadi untuk penghasilan, Pak. Betul sih. Yang mau endorse, masih kosong, ini masih kosong. Ya tolong ya kawan-kawan, kita BU. Sama ini apa? Narsum kita tuh nanti itu nggak cuman orang-orang yang sudah punya panggung. Sebenarnya narsum kita itu di luar orang di balik panggung tuh banyak. Contohnya? Frontliner. Siapa itu? Ada. Jadi ada segelintir manusia. Ini tergabung dari bermacam-macam keluh kesah. Dan otak-otak yang kritis. Otak-otak yang kritis lah. Dan berprinsip. Lo mau, gua belum tentu mau. Iya. Punya idealisnya masing-masing lah. Jadi terciptalah sebuah grup lah. Namanya Frontliner. Dan gua ngerasa udah di fase nyaman lah. Apalagi untuk sharing terkait pekerjaan ya. Bekawannya udah nyaman lah, karena udah banyak sharingnya tentang circle-nya pekerjaan tuh udah cukup nyaman. Dan secara obrolan, secara kita bercanda, secara kita mau ceng-cengan itu udah masuk gitu. Tapi kebanyakan gibah kayaknya itu. Ya gibah, ngomongin orang sih. Nah itu maksud gua perlu kita undang. Oke. Kita tunggu ya kan? Di episode selanjutnya itu teman-teman dari Frontliner. Ya. Mungkin di situ ada, gue sebut merek aja lah, ada Halabi, ada Julian, ada Indra. Udah cukup lah. Iya, bertiga aja kan dia. Kita kan host di sini. Kita sebagai host di sini. Kalau sekarang ini kita sebagai host. Tapi gue lebih pengen banget tuh Indra sebenarnya. Enggak, Indra itu punya power untuk kita buat ketawa itu banyak gitu loh. Bahan dia untuk ngebuat kita ketawa itu banyak. Gitu. Jadi semua bentuk obrolannya itu, bercandanya itu masuk. Dan gue ngeliat tuh kayaknya dia tuh punya power untuk ngidupin suasana. Ngacak-ngacak.
Ya bisa jadi, apalagi ada sumbunya dari halabi, ya kan? Itu arti kritis itu. Wah, itu kritis banget itu kawan kritis. Satu itu. Kalau Julian lebih ke soft ya. Soft, ke bapak-bapaan lah. Emang dia lebih tua sih daripada kita. Dia tipikal clearance. Emang dia lebih tua sih. Kalau gue tim untuk ketawanya aja. Ya kan? Jadi kita ke depannya dalam podcast ini apa nih yang pengen kita bangun lebih terfokusnya sebenarnya podcast ini berarti untuk apa? Kalau terfokusnya lebih nyalurin hobi. Kalau gue ya, satu lebih nyalurin hobi, kedua untuk edukasi. Edukasi terkait dunia pekerjaan kita, edukasi terkait tentang daerah domisili kita gitu kan. Karena banyak knowledge juga yang belum kita pahamin nih. Nggak usah jauh-jauh lah untuk daerah sektor di daerah kita di Lampung aja masih banyak nih yang belum kita tahu kan. Trotoar. Nanti lah itu. Sih sama ya lebih nyalurin hobi sebenarnya. Kalau gue sih, Tapi kalau udah ada endorsean masuk. Gas. Ya, mudah-mudahan lah. Karena kan di Lampung ini besar loh Pak kalau secara begal. Ya, pariwisata. Oh, itu bukannya termasuk headlinernya Lampung? Begalnya apa pariwisata? Coba lu tanya sama tim lu deh yang di lapangan. Jadi gue pernah ketemu ada user, dia ngirim rute lah atau segala macam. Ada daerah yang dituju itu, ya lu tau lah, nggak usah harus gue sebutin. Mas, kira-kira kita aman nggak ke sana? Sudah sampai. Berarti secara nggak langsung dia udah tahu knowledge-nya? Gue nggak bilang nggak tahu. Ya lu ambil aja hikmahnya berarti. Jadi ya mudah-mudahan untuk ininya bisa berubah lah ya. Pandangan orang luar terhadap Lampung. Ya ini nanti di podcast ini nih, kita memperbaiki semua. Ya, jadi siapa tahu kita bisa membantu ya. Iya, ngebantu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu di pemerintahan, kita terbuka. Kalau gue sendiri ya ngelihat pada saat lo ya dari tahun 1945 yang lo ajak itu sampai 2026 ini hingga akhirnya terbentuknya podcast ini sih simple. Satu sisi memang kita hobi ya. Kedua juga kita memang melihat peluang sih. Gue bilang lebih melihat peluang buat kedepannya. Makanya siklusnya berhubungan nih antara hobi dan mencari cuan. Ya mudah-mudahan. Tapi kalau mencari cuannya ya itu mengalir lah. Memang nggak jadi orientasi kita untuk ke arah situ. Tapi ya harapannya siapa tahu bisa jadi peluang kan. Yang pasti kita menyalurkan hobi kita. Dan memang kita melihat peluang untuk di dunia digital. Itu sih. Gue lebih tepatnya untuk bisa bermanfaat aja sih. Kayaknya gue bilang munafik. Untuk bilang manfaat itu gue bilang munafik. Kalau lu bilang ini manfaat, nggak di sini kita. Cuman kan nanti pasti ada nih topik-topik yang bakal kita angkat soal kemanfaatannya. Oh, topiknya. Iya kan? Oh iya dong, nanti kan kita mengundang narsum-narsum yang berkualitas. Nah, itu kan larinya nanti. Oh iya benar. Poinnya kan ke manfaat untuk RAB kita siap sih. Iya, bisa. Tapi gue minta komen deh untuk teman-teman yang melihat podcast ini. Mungkin namanya kita baru ya di sini dan kita memang backgroundnya bukan dari dunia media. Mungkin bolehlah kita minta apa ya? Tapi mau lu bahas ini nggak? Kenapa namanya ini? Kenapa larinya ke sini? Ya itu tadi, makanya gue bilang tadi mungkin dari teman-teman nih gue minta arahan juga nih. Kira-kira apa sih sebenarnya arahannya dari podcast ini, rujukannya ataupun kepengennya tentang apa kan, mengangkat tentang apa, atau mungkin ada rujukan, Kak bahas ini, Om bahas ini, atau Bang bahas ini, boleh juga kan. Nggak masalah,
bebas. Ya. Terus tadi lu tanya apa? Kenapa namanya ini? Nah, kalau lapor Pak RT, jadi kita perkenalin ya, kita balik lagi nih, kita flashback lagi nih ke poin yang pertama tadi, hingga terjadilah podcast ini. Jadi kalau lapor Pak RT ini memang lahir di hari ini. Tanggal berapa nih? Tanggal berapa nih? Tanggal 30. 30 Juli 2026 lahirlah podcast lapor Pak RT ini. Sebenarnya ini hanya ide ya berdasarkan dari tempat ngopi yang memang sudah dirancang dari tahun-tahun 2025 tahun lalu, tapi namanya kita hanya bisa berencana dan baru terrealisasinya sekarang. Nah, mungkin kalau untuk kenapa terjadinya ya lu sebenarnya yang lebih tepat menceritakan. Karena lu yang ngajak tiba-tiba dengan kerendeman lu kan. Dengan kerendeman lu, kalau gue ini kan modelnya gas aja. Gue juga nggak tahu ya akhir-akhir ini kok jadinya makin banyak kerendeman di hidup gue ini. Makin banyak. Kalau balik lagi ke kenapa terjadinya ini tadi ya gue bilang dari awal tadi, gue ngisi waktu gue kayak mana caranya sambil nyalurin hobi yang bermanfaat itu tadi. Yang bermanfaat. Untuk bermanfaat. Ya. Cuman jujur untuk kita bisa ngobrol kayak gini, sharing kayak gini yang dihadapkan dengan depan kamera yang cikal bakalnya ditonton tuh butuh effort yang besar loh, Pak. Effort apa dana? Dua-duanya sih ya. Cuman kalau dananya ada, effortnya nggak ada, sama aja. Ya. Kalau gue lebih nyikapnya belajar juga, sebenarnya belajar sih, belajar kayak mana caranya kita itu bisa. Gue tuh kayak panutannya Coki Sitohang. Halo Bapak? Iya. Halo Bapak. Ya. Dia itu kayaknya siapa? Cara dia public speaking, cara dia ngolah orang itu luar biasa. Kemarin gue ngobrol sama Labi itu. Lebih bagus AHY apa Sudaryono? Nah, kalau lu apa nih konteksnya? Ini apa retorikanya, penyampaiannya di depan kamera ataupun depan publik? Coki Sitohang. Oh, kalau itunya dua ya. Itu dong. Kalau dua itu gue lebih ke AHY. Wah. AHY. Kalau gue sih sebenarnya ke AHY. Nah, itulah Halabi kan. Kritis dia beda, pandangan dia beda. Kalau dia Sudaryono menurut gue. Kalau AHY itu lebih kompleks. Iya, tapi memang lebih ke ya mungkin karena memang background dia. Cuman kan on point-nya kan cara dia apa penyampaian. Poin penyampaian cara yang disampaikan ke publik. Oh, ya kalau on the point-nya itu ya mungkin Sudaryono ya. Cuman kalau cara public speaking-nya, cara dia ngomongnya itu gue lebih sepakat kayak AHY. Oke. Untuk calon presiden? Nanti deh, masih panjang. Masih panjang, Bos. Menurut lu, apakah Gibran ini, Bang? Adalah. Gue sih kayaknya Pak ini deh. Pak Menteri Keuangan. Berat. Gue lagi ini, Pak. Lagi suka nontonin KDM. Kayaknya kalau Mas Herli cocok sih. Kang Deddy. Iya, Mas Herli Juanda cocok ya. Itu Deddy itu top lah dia. Kalau untuk ini ya, panutan gue secara politik untuk beberapa minggu ini number one dia. Tapi kalau Anies kira-kira menang mah? Deddy gue. Wah. Karena Deddy bukan anak abah. Deddy, kalau gue lebih sepakat Deddy. Ya, cuman gak usah jauh ke sana lah, lokal aja dulu deh. Kalau lokal kan kita kerucutinnya kan Bu F. Udah Epa. Wow. The best tuh. Daerah tempat gue udah dicor. The best kata lu tadi. Secara progres, coy. Apa? Banyak. Ini tempat gue di jalan tempat gue di apa? Underpass itu dicor sama dia. Umroh ya? Dapat hadiah umroh. Ya, dan jalan sehat. Cuman cepet dia nyikapin respon dari masyarakat cepet. Menurut gue ya. Apa sih yang lu harapin emang? Yang belum ada. Gue belum
ada. Cuman lu ada gak cikal bakalnya lu bakal kayaknya gue bakal terjun nih. Munafik ya. Gue mau ngalahin Ade Jona sih. Dalam apa ya? Hit me dulu aja. Gue hit me kok. Gue hit me BPC Kota Bandar Lampung. Oh lu hit me? Hit me gue. Gak kelihatan tapi ya. Secara apa nih? Secara visual kah? Secara progres kah? Berapa M ya? Lu udah makan belum? Balik ke topik tadi deh. Iya. Apa nih untuk plannya dari podcast ini? Plannya ya. Tayangnya berapa kali kira-kira? Oh iya, kita tayang tuh seminggu sekali. Oh, gue kira seminggu 7 kali, enggak ya? Enggak. Kayaknya gue punya kegiatan yang lain deh. Seminggu sekali. Terus jadi secara nama sudah kita resmiin, itu namanya Lapor Pak RT. Nanti juga on sosial medianya nanti ada ya, di sini ada, ini Instagramnya ada, TikToknya juga ada. Yang pasti updateannya harus like, subscribe, dan share. Iya, share lah. Itu dulu lah. Kita butuh support dan dukungan dari kawan-kawan. Nah, sama itu tadi gue minta komen deh kira-kira siapa nih yang atau mau ngangkat tentang apa nih bagusnya gitu. Tapi lu ini enggak, pasti banyak orang nanti yang bertanya. Belum sih kayaknya kalau banyak. Ya, gue optimis. Optimis. Walaupun realitasnya kayak gitu ya. Tapi namanya kita basically-nya adalah entrepreneur, kita harus pede dulu. Optimis. Gue tuh nanti di AdSense kan tapi kan? Gue tuh pasti nanti banyak yang bertanya kayak gini. Kok namanya mirip-mirip kayak acara di TV ya? Ya memang iya. Memang iya. Oh, namanya mirip-mirip acara kayak di TV ya? Itu kan nanti sebenarnya ada alasannya juga ya? Ya nantilah, next. Enggak ada alasan, gue buka aja emang. Kalau kita ini amati tiru. Selesai. Dan kebetulan secara penyambungan kosakatanya tepat. Iya, sebenarnya jadi kalau lapor Pak RT itu R dan T-nya itu ada makna lah. Nanti nantilah. Sebenarnya secara kalau yang tahu antara Rifki dengan gue ya pasti tahu. Iya, jadi RT itu Rifki dan Trinaldi. Malah bocor. Dan kenapa lapor Pak RT itu ya sebenarnya udah kita juga duplikat kok, beneran. Udah lah, nggak apa-apa, per-peran aja. Iya. Duplikatnya kan setidaknya nggak sama banget nih. Kalau mereka kan reality ya, reality show. Kalau ibarat kunci kan ya sama untuk ngebuka dan nutup pintu, cuman secara cover mungkin beda. Beda lah, mereka udah ada Surya Insomnia, best apa itu? Best lawak termahal. Iya. Oh, Desta dong. Pak Andre Taulani ya udah jauh lah kalau kita ini hanya hamparan debu. Iya. Tapi mungkin gue yakin lah, gue 1 tahun mungkin diundang sama dia. Amin ya Allah. Apalagi doa anak yatim sama piatu kan. Pede aja dulu. Ada yang tahu, siapa tahu mampir ke studio yang nggak seberapa ini kan. Studio apa outdoor sih? Insya Allah lah nanti pelan-pelan. Tapi enggak deh, kalau gue pengennya mungkin kalau ada di sini yang nonton dari teman-teman influencer, selebgram, atau podcaster, ataupun apapun bentuknya yang dalam dunia digital media, ya support lah, DM lah, DM nanti IG, TikTok ataupun di YouTube-nya di cantumin DM lah. Kalau yang mau kolaborasi ya kita juga butuh support kok. Atau kalau kalian nongkrong di mana ajak sih, kita orang ini gabut. Kontak personnya kemana? Ke gua apa ke lu ya? DM, kan gue udah bilang tadi DM. Kalau lu mau nanya, ya kalau mau via telepon biar nggak ada BB-nya kayak mana? Ya di DM aja udah. DM aja. Nanti kalau lu telepon, lu minta rental. Iya udah DM aja lah pokoknya. Ini belum mateng, belum tahu. Tapi kalaupun ada, makanya gue bilang tadi kan, harapannya kan kalau kita butuh support juga nih dari teman-teman. Apa sih bahasanya, pekerja kreatif ya, mungkin pekerja kreatif. Ya kalau nongkrong ataupun lagi kopdar, diajak-ajak lah. Siang itu kita orang gabut tau, beneran.
Gua juga sih gabut gua. Iya, siang itu kita orang gabut. Apalagi kita orang ini pecinta. Lu siang ngapain sih? Kalau lu siang ngapain? Yang pasti gue pagi ngurus anak, nganter jemput. Siang gue tanya. Kalau siang tergantung ajakan. Oh, gue hobinya ngumpulin barang rongsok. Barang-barang rongsok ini. Kalau kita ini random aja pokoknya. Diajak kemana gas. Ya benar. Iya kalau keren, ya random lah sebenarnya. Makanya kalau kegiatan siang itu, makanya harapan gue ya, besar harapan gue dari isi waktu kita yang kosong itu bisa kita manfaatin di sini gitu loh, ya kan? Jadi mudah-mudahan doa kita semua media ini tetap berjalan terus, lancar terus, ya kan? Tetap bisa memberikan manfaat yang baik untuk semuanya, ya kan? Jadi kita juga banyak pengetahuannya bagaimana kondisi-kondisi terkait apapun itu. Besar harapan gue di situ sih. Jadi teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan kami di episode perdana di Lapor Pak. Mohon bantuan, dukungan, support, dan doa dari kawan-kawan semua. Ada slogan nggak sih? Enggak ya? Oke, nggak ada slogan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you bro. Thank you.